JB Moro, go and get your bag. Hai teman-teman, dengan aku Aya. Nah, di sini aku mau mengajak teman-teman semua menjadi remaja yang cerdas finansial dengan melakukan budgeting. Nih, aku sekarang tuh lagi bikin kayak budgeting gitu. Nih. Tapi ini aku belum isi ya, guys, karena kemarin aku juga baru aja dapat uang saku. Nah, di sini juga ada target dalam 1 bulan yang akan aku tulis apa aja gitu. Nah, sebelumnya maaf ya aku tag di dalam kamar. Ini karena juga habis makan malam. Yeay. Nah, jadi di sini aku mau bikin sedikit target gitu untuk 1 bulan ke depan dengan metode Kakeibo. Jadi metode Kakeibo ini metode klasik dari Jepang untuk memanajemen keuangan. Cara ini tuh mudah, simple, praktis banget dan reflektif gitu loh. Jadi teman-teman akan tahu, oh ternyata selama 1 bulan tuh pemasukanku segini, tapi pengeluaranku kok kayak besar banget gitu, ngerasa lebih boros daripada tahun-tahun seperti bulan-bulan sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, metode Kakeibo ini juga aku jelasin dalam esai yang udah aku tulis dengan judul Menjadi Remaja Cerdas Finansial dengan Metode Kakeibo yang berasal dari Jepang. Nah, metode Kakeibo ini juga udah dijelasin di salah satu buku yang udah ditulis oleh Fumiko Chiba yang judulnya yaitu Kakeibo The Japanese Art of Saving Money. Nah, di dalam buku Kakeibo The Japanese Art of Saving Money ini itu menjelaskan bahwa metode Kakeibo itu dapat mengubah pandangan seseorang terhadap bagaimana cara kita untuk memanajemen keuangan kita. Nah, bukan cuman gimana cara mencatatnya dan lain sebagainya, tapi juga gimana kita tuh mengatur emosi kita dalam menentukan apa yang ingin kita beli, untuk entah itu kebutuhan atau keinginan kita semata. Nah, dalam buku ini juga ada pemandu nih. Pemandunya itu ada 4 pertanyaan, guys. Jadi dalam 4 pertanyaan ini, yang pertama itu berapa sih uang yang kita punya gitu, pemasukan kita tuh berapa. Nah, itu di pertanyaan pertama. Jadi kita harus mencatat atau mengingatnya pemasukan kita tuh berapa. Jadi kita harus sadar diri gitu loh. Misal pemasukan 100.000, ya udah kita mampunya beli sesuatu yang bisa dicukupi oleh 100.000 itu. Terus yang kedua itu berapa sih jumlah uang yang akan ditabungkan oleh kita. Nah, jadi misal nih, aku kan kemarin dapat nih 100.000 dari orang tuaku. Aku mau nabung tuh sebulan 5.000 atau enggak 10.000. Jadi itulah uang yang akan aku simpan, aku tabung untuk dana darurat ataupun investasi. Terus yang ketiga itu seberapa besar sih kayak pengeluaran rutinan, kayak misal tiap bulan teman-teman beli pulsa, beli kuota dan sebagainya, atau bayar kas kelas, kas organisasi, itu kan nominalnya udah pasti ya, guys. Jadi itu masukannya ke dana rutinan. Nah, yang keempat ini tuh kayak gimana sih cara kita biar bisa meningkatkan tabungan kita. Kan di nomor 2 tadi kita udah menyimpan uang nih, nyimpan uang di awal bulan gitu. Uang kita ada yang awalnya 100.000 disimpan 5.000. Di tengah-tengah bulan kita tuh juga dapat uang dari entah itu lomba, entah itu hasil penjualan dan lain sebagainya. Ternyata tuh bisa dimasukkan juga ke tabungan. Jadi nggak cuma stuck 5.000 terus, tapi juga harus ditambah gitu. Gimana sih effort kita untuk menambah tabungan itu? Nah, itu 4 pertanyaan yang dapat memandu kita bagaimana manajemen uang kita dengan baik menggunakan metode Kakeibo. Selain 4 pertanyaan ini, dalam metode Kakeibo itu ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama itu mencatat seluruh pemasukan. Jadi kan tadi di awal udah dijelasin ya, pemasukan kita misal sebagai pelajar tuh cuman dapat dari uang saku orang tua. Nah, itu dicatat. Nah, selanjutnya misal kita ikut lomba dapat uang 2.200.000 dan sebagainya, kita juga catat. Jadi kita tuh tahu sebulan tuh kita dapat berapa gitu. Dengan keterangan-keterangan yang misalnya keterangan uang lomba. Jadi kan kalau uang lomba kan nggak pasti ya tiap bulan dapat, tapi kalau uang saku kan pasti dapat ya. Nah, kalau aku mengatasinya dengan nih kayak tabel gini. Jadi di tabel ini tuh ada tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan keterangan. Kalau ini kan baru aku buat ya, guys. Jadi kemarin baru aja dapat uang saku sebesar 100.000.
Nah, tanggalnya belum aku tulis, aku lupa. Jadi ini ada pemasukan 100.000 dari uang saku yang diberikan orang tuaku. Nah, nanti semisal kalau besok atau lusa aku dapat kayak uang mungkin dari seminar atau dari lomba dan dari penjualan barang, itu aku tulis juga di sini. Nah, selain pemasukan juga menuliskan pengeluaran. Kayak misal aku kemarin beli jajan karena kemarin ada jatah untuk ke koperasi, jadi aku beli jajan sebesar 5.000, jadi aku tulis 5.000 juga gitu. Tapi ini aku belum nulis karena baru aku buat malam ini banget. Nah, terus nanti dikasih keterangan jajan di translation gitu. Nanti dari catatan ini tuh kita bisa refleksi diri gitu loh guys. Jadi kayak, oh ternyata pemasukanku tuh segini sebulan, tapi pengeluaranku tuh dikit bulan ini, tapi bulan kemarin kok banyak banget, atau bulan besoknya tuh gimana gitu. Jadi kita bisa refleksi tiap bulannya. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan bulanan. Jadi dalam satu bulan itu biasanya ada target, kayak target menabung. Satu bulan bisa menabung 50.000, atau satu bulan tuh aku bisa beli sepatu baru atau yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga, step terakhir nih, yaitu rencana anggaran. Rencana anggaran tuh sama kayak menentukan tujuan bulanan, tapi dalam rencana anggaran tuh lebih spesifik. Jadi di sini tuh biasanya aku pakai metode 50, 30, 20. 50% itu untuk kebutuhan pokok seperti pulsa, makan, dan lain sebagainya. Karena makan di sini cukupi, kita cuman beli pulsa doang. Nah, yang 30 itu kayak keinginan kita, kayak jajan, nongkrong. Kalau di CTR 1 kan kayak ada pesiar gitu. Nah, kita dananya dari mana? Dari 30% pemasukan kita itu. Jadi nggak boleh lebih daripada itu. Nah, yang terakhir yaitu 20% ini yang harus disisakan di awal, yaitu untuk tabungan, investasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan metode Kakeibo ini salah satu metode yang gampang banget untuk remaja itu lakukan. Karena remaja itu sekarang tuh kayak, apa sih cuman tips doang tapi nggak ada tindakan nyatanya kayak gimana. Nah, kalau Kakeibo ini tuh caranya tuh lebih enak gitu dilakukan. Kita tinggal nulis aja, bener-bener tinggal nulis kayak gini nih, lihat ya, cuma kayak nulis, dan ini reflektif banget gitu, langsung kelihatan, oh ternyata kita boros nih bulan ini, ternyata kita hemat banget nih, kita bisa nabung banyak dan lain sebagainya. Nah, untuk closingan, metode Kakeibo ini bukan hanya sekedar metode keuangan klasik dari Jepang, tapi juga suatu langkah cerdas untuk menjadi remaja cerdas finansial dengan masa depan yang lebih mandiri dan bermakna. Nah, jadi guys, jangan lupa untuk manajemen keuangan kalian agar menjadi remaja yang cerdas dan tidak menyesal ke depannya karena belum menabung, belum investasi. Nah, nanti masa depannya gimana? Nah, dengan manajemen keuangan, kita bisa merencanakan masa depan kita lebih indah dan juga bermakna. Nah, sekian dari aku, Aya. Bye-bye.